Padahal tadinya cuma dioperasinya jempolnya doang, Pak. Masa baru sholat seminggu, kan udah nggak bisa jempol, udah sampai ke mata kaki. Wah, tambah kaget saya kan. Waduh, gimana nih? Akhirnya ya support itu, udah nggak apa-apa, nanti itu tetap bisa main drum. Udah patah semangat juga saya. Udah akhirnya, ya udahlah saya pasrah aja. Itu pas di operasi masuk, saya nggak berani lihat kan hari ke-1, hari kedua sesudah operasinya hari ketiga. Hari keempatnya saya angkat kaki saya, kaget Pak. Ternyata bukan semata kaki, setengah betis. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya mendapat kehormatan ini didatangi oleh seorang musisi senior, seorang legend juga, drummer yang dikenal di era-era 70-an, 80-an, 90-an juga mungkin masih ya main. Bang Jimmy Manopo. Nah, seorang drummer juga dan seorang penyanyi juga dan banyak kebetulan koleksinya di tempat saya ini cukup banyak nih, baru ditandatangani oleh Bang Jimmy Manopo. Ini Kemarau, kemudian ini juga di New Rollies, kemudian ini ada album perdana Jimmy Manopo, Jalinan Kasih, Cinta, Nyanyian Pagi, gitu. Kemudian musik ya, musik cukup banyak ini, untuk termasuk beberapa ini Wacah Haes ya, apalagi ya, banyak juga ternyata di sini. Banyak ada. Untuk radio-radio musik Jimmy Manopo, ini lagu-lagunya Sukendra. Oh, Anung Sukendra. Nanti bisa diceritain nih sama Bang Jimmy ya. Juga ini Anung Sukendra. Ini Aku Rama Record juga, ini Dewi Angan-Angan. Ya. Dewi Angan-Angan, kemudian ini yang Jalinan Kasih ya. Ini Piringan-Piringan Hitam. Album keempat ya. Ini Ding Dong ya. Ya, album keempat. Album keempat ya. Nah, mungkin Bang Jimmy bisa mulai cerita mulainya dari mana dan dari kapan nih Bang Jimmy berkarir di musik gitu. Kalau karir di musik sih sebenarnya dari kecil. Karena di rumah kan adik kakak ngeband, jadi band bocah gitu. Kan dulu kalau di rumah tuh sering bikin pesta. Oh. Ada ulang tahun pesta di rumah. Jadi pakai band. Nah, dari situ saya lihat termasuk Didi Sansa dulu pertama masih kecil juga, masih kira-kira belasan tahun, main di rumah saya pesta itu masih ya dianggap gitu sana sini sama orang-orang karena memang bagus dia masih kecil. Jadi dari lihat-lihat dari situ baru saya pingin main band, makanya bikin band bocah gitu. Akhirnya waktu itu umur 14 saya udah main di night club. 14 tahun? 14 tahun udah main di night club. Tahun berapa itu Bang? Itu tahun 67 nggak salah. 67 udah mulai di night club ya. Main di night club. Dan itu tiap hari. Jadi sekolahnya ya night club dari jam 9 sampai jam 2. Sekolah jam 5 udah mesti bangun. Berangkat sekolah jam 7 udah masuk. Jadi tiap hari begitu. Mainnya tiap hari gitu kebetulan. Itu di night club mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Jadi di Bandung udah startnya dari situlah saya mulai main. Terus bandnya sampai berapa lama tuh yang band bocah itu? Yang band bocah sih paling ya nggak lama sih karena itu kan band adik kakak, jadi cuman kita mainnya ya pas kalau ada pesta di rumah gitu-gitu aja. Tapi saya masuk band Pramuka pertama start loh. Oh, band Pramuka. Dari band Pramuka di kompleks saya ada juga yang punya alat-alat band. Saya disuruh datang juga, saya main juga di situ. Nah, dari yang kedua itu saya mulai muncul di TVRI. Oh. Zaman film Funny Man dulu pertama. Nah, itu saya mulai muncul di TVRI. Udah dari situ mulai start. Tahun berapa? Masih ingat ya Bang Jimmy? Yang di TVRI. Yang muncul di TVRI itu ya sekitar tahun 69 kali ya. 69 udah ya? 69. Tapi di night club jalan terus sampai berapa tahun Bang Jimmy? Itu sampai waktu itu pas saya masih Rollies itu tahun 74
ya, berarti sampai tahun 74. 74 saya ya, main di kurang lebih 7 tahun ya. Dari 67 ke 74 tuh. Iya. Berapa tahun tuh? 7 tahun. Hah? 7 tahun. Iya. Jadi, tapi gak hanya di satu nightclub, pindah-pindah. Iya, pindah-pindah. Tapi satu nightclub itu bisa 2 tahun, 3 tahun, tiap hari, Pak. Itu dikontrak ya? Nggak ada kontrak sebenarnya, cuma dipakai aja. Oh gitu. Kalau boleh tahu dulu tuh kayak di tahun itu tuh berapa itu ininya, honornya? Ya, jadi kalau waktu itu sih saya pernah main itu di nightclub Bandung, Pak. Ini disuruh milih nih. Ini lucu juga. Disuruh pilih. Ini ada nasi bungkus, ini ada uang 250 perak. Lu mau yang mana dibayar? Ya pasti 250 dong. Makanya kalau kita pilih yang 250, dari rumah kita makan dulu, Pak. Iya. Jadi kalau kita nggak makan ya terpaksa. Tapi kan 250 zaman itu udah gede dong. Ya lumayan, Iya kan? udah lumayan. Udah lumayan ya. Ya mungkin inilah. Ya untuk main-main zaman gitu cukup lah buat ongkos-ongkos beca aja. Jadi di nightclub satu hari sekali atau berapa Sehari kali? Sehari Sekali ya. Sekolahnya gimana tuh sekolah? Ya? Sekolah. Ya Jadi itu. pagi sekolah, terus malamnya udah langsung naik lagi. tiap hari gitu tuh. Akhirnya ya pindah ke Jakarta. Beda aja. Kemudian ada kawan yang di Jakarta, udah main di Jakarta. Akhirnya saya hijrah ke Jakarta. Nah yang di Jakarta ini kadang-kadang saya main 2 kali. Tergantung band kan jadwalnya itu ada yang jam 9 sampai jam 1. Iya. Jam 1 sampai jam 5. Nah kalau yang pemain drum yang satunya nggak hadir, minta tolong saya. Jadi saya main dua-duanya gitu. Iya. Jadi pernah waktu itu yang ini bikin lagi yang jam 12 siang. Kebetulan pemain drumnya nggak ada juga. Jadi saya bisa main 3 hari itu. 3 pemain pengganti itu 3 hari itu saya main tuh. Dari jam 12, jam 9 sampai jam 5 pagi itu saya main terus. Ya itu nggak kuat 3 hari terus. Luar biasa. Joprak. Iya. Baru kemudian Bang Jimmy ikut band ya? Ya, dari situ istirahat di nightclub, masuk ke band Krakatau Steel. Krakatau Steel dulu. Itu yang pertama berarti ya? Ya. Gimana ceritanya tuh? Ya waktu itu pas saya terakhir main di nightclub itu, ceritanya ambil gaji. Pas ambil gaji, ya terus langsung pulang kan. Ya, waktu pulang, ketemu lah sama anak-anak The Steel tuh. Ada siapa? Ada Rudy Gagola, adiknya Doni God Bless. Iya. Terus ada Iting, ada Andi Ahmad. Nah itu minta saya gabung. Akhirnya gabung Jim di The Steel. Oh iya, band kantor nih, ada gaji. Nah mulai dari situ saya gabung sama mereka. Tapi sama mereka juga nggak lama karena waktu itu mereka dikontrak sama klub Tropicana. Sebelum saya main baru main seminggu kali. The Rollies manggil. Jadi The Rollies datang. Minta saya main di Rollies. Wah, saya kan kaget juga. Itu kan band lagi jaya-jayanya dulu kan. Siapa yang nggak suka, siapa yang nggak mau gitu. Wah, akhirnya saya mau. Jadi ya saya tinggalin The Steel itu. Jadi langsung gabung sama The Rollies. Tapi saya masih 2 band. Jadi The Steel iya, Rollies juga. Akhirnya Rollies negor saya. Jim, lu jangan Steel juga, Rollies juga. Lu masih putusin, kita masih sama-sama. Kalau kamu di Rollies, kita miskin sama-sama, kaya sama-sama. Nah, gitu. Siapa yang ngomong tuh? Benny sama Deli. Almarhum Benny. Iya. Kita miskin masih sama-sama, kaya juga sama-sama. Jadi lu masih satu band aja. Ya udah. Akhirnya saya tetapin main di Rollies. Tapi ya saya bersyukur lah main di Rollies itu akhirnya bisa ada istilahnya bisa mengikuti inilah permusikan di Indonesia, bisa ada peran juga di situ. Kalau enggak main di nightclub terus mungkin belum tentu ya. Tapi dengan keputusan saya ambil masuk ke Rollies, akhirnya ada batu loncatan ke situ, akhirnya kita bisa istilahnya ya ada nama lah di musik itu, paling tidak orang-orang tahu pemusik Rollies siapa gitu. Karena kan waktu itu memang Rollies itu kan lagi jaya-jayanya gitu. Jadi berapa tahun total di
di Rollies. Rollies. Iya. Di Rollies saya masuk tuh ya anggaplah 75 awal. Ya sampai sekarang masih ada Rollies. Oh, sampai sekarang ya. Walaupun pendiri-pendirinya udah almarhum semua, tapi masih ada saya, UCF Tekol, masih ada Didit. Iya. Nah, yang lainnya di awal yang angkatan ketiga. Sekarang saya bertiga itu ya? angkatan kedua. Ini angkatan ketiga. Yang sekarang ada Masri, ada Wawan. Nah kalau Wawan itu sebenarnya yang ikut rekaman yang di Musika itu dari volume 2 sampai yang berapa tuh 6 album tuh Wawan yang main trombonnya, bukan Benny. Karena waktu album pertama, album keduanya Benny udah mengundurkan diri. Jadi Wawan yang main apa gitu. Iya. Nah selain di Rollies kan juga kalau nggak salah juga sering di TVRI juga ya Bang Jim? Iya. Waktu itu kan saya tergabung di Telerama. Telerama ya. Orkes Telerama ya, yang setiap apa gitu. Saya masih tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu. Ya, itu main di situ itu sebagai ini juga karena Orkes Telerama itu yang memberi kesempatan untuk pemain muda, kita bisa memperkembangkan bakat kita. Jadi saya itu waktu masuk Orkes Telerama itu saya nggak bisa baca sama sekali. Oh. Gitu. Jadi dikasih kesempatan. Akhirnya saya coba ini, saya ya modal nekat aja. Bisa baca, bisa. Padahal nggak bisa, tapi dari itu saya belajar, saya lihat ini gimana, nanya-nanya sama pemain, sama Elvan, ini gimana ya? Oh gini om. Dari situ besok-besokannya saya mulai ingat apa gitu. Iya. Akhirnya kasih kesempatan juga bikin aransemen. Pak Iwandi saya pengen bikin aransemen, lu bisa nggak? Ya coba-coba. Akhirnya saya bikin, lama-lama ya tanya sini, bisa juga ya. Jadi modal nekat tanpa sekolah Pak. Tapi saya bisa buat aransemen, saya bisa baca. Jadi komposer juga ya. Tapi kalau alat musik memang drum aja atau sebelumnya alat musik yang lain? Kebetulan saya bisa tapi nggak terlalu ahli lah. Tapi saya bisa main gitar. Karena start pertama tuh saya main melodi di band bocah itu. Oke. Nah terus saya main di night club tuh. Kebetulan night club mainnya jam 9. Saya jam 7 udah hadir Pak. Oh. Jadi saya megang-megang itu organ terus. Organ sampai yang punya night club tuh datengin saya. Jim, gue lihat lu rajin amat ngulik ini Ben. Lu mau nggak gue sekolahin Amerika? Iya gue sekalian lu ke Amerika. Sayanya nggak berani Pak, nggak bisa bahasa Inggris kayak ini. Wah nanti saya dikirim ke sana, nggak berani, saya nggak mau. Ya bisanya dari situ. Baru kemudian ya tapi yang diseriusin drum ya kebetulan pemain drumnya udah pada waktu saya masuk band 1, band 2, band 3 pemain drumnya nggak ada, jadi keterusan. Iya. Dan kemudian Bang Jimmy juga nyanyi ya? Nyanyi sih sebenarnya bukan spesial, bukan bidang, karena waktu itu kebetulan aja entah bagaimana saya itu bikin lagu untuk buat Bonnie Rollies di album The Rollies tuh. Saya bikin ini rupanya saya bikin entah kerendahan atau ketinggian, jadi nggak nyampe ke Boninya gitu, mungkin kerendahan atau ketinggian, akhirnya terpaksa saya nyanyiin sendiri, padahal saya nggak pernah nyanyi gitu. Oh gitu. Jadi saya terpaksa nyanyiin sendiri. Itu yang lagu ini ya? Ada Ayah Bunda atau apa yang dirilis di album. Iya. Tapi yang bikin single apa yang solo karir kan juga? Oh ya. Itu solo karir, itu gara-garanya saya di Telerama nyanyi. Oh, di Telerama. Waktu udah itu tuh saya nyanyi di Telerama. Rupanya waktu itu studionya di Permata Studio itu ada produser rekaman, aku Rama itu, dia lagi bikin apa di studio itu. Rupanya masih operator itu diputerin saya punya rekaman yang Telerama. Ditanya ini siapa dia nyanyi? Itu Jimmy Manopo yang drummernya Rollies. Oh ya? Coba deh suruh ke kantor gitu. Awal mulanya saya rekaman. Oh gitu. Jadi saya datang ke kantor aku Rama, tanya mau bikin album nih, mau nggak? Akhirnya ya oke deh. Kontrak 1 album doang Pak. 1 album ya? 1 album. Album doang itu
Ditambah lagi 2 album, jadi udah 3 album, minta lagi 2, jadi 5 album saya Pak. Totalnya 5 album album yang nyanyi sendiri ya, Bang Iya. Jimmy. Kalau lagu-lagu yang diciptakan Cukup banyak juga. cukup banyak ya. Berapa? Ingat nggak? Ya mungkin sekitar hampir 200-an lah, 100-an. 200-an ya. Tapi Lagu-lagu ya yang dan dinyanyikan itu. Ya, Ya ini kan seperti lagu Jalinan Kasih ya. Anugerah juga ya. Bang Jimmy. Tapi kalau yang pernah sampai hit bener itu yang mana ya? kalau hit bener sih nggak ada, ya lumayan lah, ada lagu Kenikmatan yang dinyanyiin oleh Sandro Tobing. Oh iya iya. Terus yang di album saya sendiri ada Dunia Yang Ternoda, ada Dewi Angan-Angan, karena waktu itu Dewi Angan-Angan tuh pernah dibikin sebagai lagu wajib untuk pop singer. Oke. Gitu, karena mungkin banyak tantangannya, jadi itu dibikin sebagai lagu wajib Lagu-lagu untuk wajib. peserta pop singer. Nah itu mulai naik dari situ, makanya dari satu album masuk ke kedua, ketiga, masuk lagi ke keempat, kelima. Jadi Padahal saya bukan penyanyi. Nah itu salah satunya yang punya album 5 album tapi nggak pernah nyanyi di depan publik Pak, karena saya merasa nggak bisa nyanyi. Jadi kalau ada tawaran nyanyi saya tolak dengan alasan apa aja, wah bentrok nih, nggak bisa nih. Bentrok gitu. Karena memang nggak bisa nyanyi. Kalau pengalaman-pengalaman dengan Rollies tadi itu yang paling berkesan apa? Bang Jimmy? Yang paling berkesan itu ini Pak, waktu pertama sekali saya masuk The Rollies itu show di Bandung. Karena saya waktu itu band night club, Iya. jadi remang-remang, ya kan Iya. nggak apa, paling kalau saya ngantuk saya bisa nyandaran di belakang sambil main sambil ngerem gitu. Kalau di night club kan bisa gitu. Iya, iya. Nah pas waktu masuk di Rollies, show pertama di Rollies, itu Pak masuk gedungnya aja penuhnya bukan main. Waduh, kan saya kader nggak pernah menghadapi ini masa begini banyak penonton gitu. Akhirnya pas mulai tampil dipanggil lah. Kita panggil The Rollies, itu heboh satu gedung tuh Pak. Jadi saya pas naik tuh, aduh. Masih ingat di mana itu? Di Gedung Merdeka Bandung. Oh, gedung mereka. Jadi pas saya naik tuh, pas saya duduk di drum itu sambutannya begitu meriah, sampai nangis Pak saya Pak. Aduh, terima kasih bisa masuk band ini. Sampai nangis Pak asli. Udah ini. Pas udah terakhir selesai main, almarhum Deli, Jim, kita bikin band baru. Baru masuk Rollies mau bikin band baru lah. Nggak mau gua. Iya. Kayak gitu, itu yang memang benar-benar kaget aja. Biasa di nightclub itu sambutannya begitu meriah banget. Satu gedung heboh Langsung gitu. jadi inilah top celebrity lah gitu. Iya itu aja. Padahal waktu itu saya istilahnya apa ya, bebannya terlalu besar. Karena itu kan waktu itu lagi besar-besarnya tuh nama band Rollies itu. Iya. Jadi buat saya itu beban sekali. Itu hitnya itu kalau Rollies itu sampai tahun berapa ya? Dari tahun 70-an itu ya? Ya, Rollies itu sebenarnya dari sebelum peaknya gitu ya? Boleh dibilang puncaknya gitu. Itu dari 70-an sampai ke 98. 98 ya? Kan masih ada album terakhir yang tahun 98 Iya, itu betul. masih. Itu masih Luar ya biasa, istilahnya panjang masih ya? namanya masih istilahnya ya masih harum lah namanya. Iya. Tapi puncak-puncaknya di Di area 80-an, itu ya? 80-an ya? 80-an. Iya. 80 90 itu. Saya ikut ini juga membaca, mendengar tahun lalu ya, sempat dioperasi juga ya. Ah iya, diamputasi. Iya, itu karena Katanya ada gula. gula ya. Tapi kalau buat saya sih bukan ini, saya cuma ngerasa gula saya sih nggak seberapa gitu. Karena waktu itu saya merasa ini akibat obat yang saya pakai gitu. Iya. Jadi saya pernah pakai, kaki saya luka, saya pakai obat itu jadi hitam kaki saya. Iya. Jadi, tapi hitamnya itu tercopot gitu. Iya. Nah terus saya pakai yang ini luka itu juga, cuma jadi hitam karena anak saya pakai ini bukan dioleh gitu, tapi diguyur. Gua diluber kemana-mana jadi hitam. Nah itu yang dibilang, wah ini gula. Padahal saya bukan dokter, ini akibat obat apa? Karena saya udah ngalamin pertama itu, tapi mungkin
dia lihat dari dia punya ini, dokter bilang, wah ini gula teman, gitu. Jadi ya udah gitu support dari teman-teman kan, ada Pak Triawan Munaf, udah entar lu gampang nanti dia. Padahal tadinya cuma dioperasinya jempolnya doang, Pak. Oh. Jempol nanti ininya. Akhirnya pas telat seminggu, dokternya bilang, wah ini udah nggak bisa, masa baru telat seminggu, ini udah nggak bisa jempol, udah sampai ke mata kaki. Wah, tambah kaget saya kan. Waduh gimana nih? Akhirnya ya support itu, udah nggak apa-apa, nanti itu tetap bisa main drum. Sebenarnya udah patah semangat juga saya. Udah akhirnya, ya udahlah saya pasrah aja. Itu pas di operasi masuk, saya nggak berani lihat kan hari ke-1, hari kedua sesudah operasinya hari ketiga. Hari keempatnya saya angkat kaki saya, kaget Pak. Ternyata bukan semata kaki, setengah betis. Wah, akhirnya saya tanya sama dokter, dokter gimana katanya semata kaki ini bukan semata kaki, setengah betis ini. Iya katanya misalnya kalau tadinya mah di semata kaki, cuma atasnya masih ada yang infeksi, takutnya merambat lagi ke atas. Jadi saya potong yang bersihnya, jadi udah amannya gitu. Ya udah kita mau bilang apa? Ya udah pasrah aja. Tapi masih bisa sekarang? Masih bisa. Masih main ya? Ya, saya bersyukur lah. Tadinya saya udah patah semangat. Wah ini udah nggak bisa ngeband istilahnya gitu. Nah kebetulan ada teman yang kasih itu apa di YouTube tuh liatin ada pemain drum yang ini kakinya tuh kayu, bukan kaki kayu. Terus dia pakai ikatan apa gitu. Jadi si pedal ini kayunya di sini. Iya. Loh, dia bisa main. Nah itu yang bikin saya semangat. Loh, itu pakai kakinya kayu aja bisa. Wah, gue masih bisa gitu pikiran saya. Tapi ya benar. Saya coba waktu itu nyoba di TVRI. Wah ya bisa ternyata. Gitu adanya saya pikirkan udah nggak mungkin bisa lah gitu. Tapi waktu latihan dicoba, nggak masalah nih, bisa juga, malah bisa lebih keras karena kan besi, dengan besi lebih berat, duknya lebih keras bisa. Iya. Wah, yang penting kan selamat ya. Iya. Apalagi dioperasi di tengah masa pandemi kemarin. Betul. Ya, tahun lalu. Iya, itu kan tadinya saya juga takut itu udah di PCR, waktu takut kalau bilang di PCR terus kalau ada itunya kan tambah nggak ini. Ya, malah repot ya. Tapi pas dibilang oh aman, oke bisa. Jadi baru boleh masuk rumah sakit, baru dikasih kamar. Tadinya sebelum ada hasil itu PCR nggak boleh masuk. Jadi nunggu aja. 8 jam kali saya nunggu di UGD itu. Karena bisa ya silakan masuk, bisa udah negatif. Iya. Dan Bang Jimmy masih tentu semangat nih ya. Ya, mesti Pak. Iya, mesti. Dengan teknologi sekarang itu bisa banyak nanti tuh. Betul. Untuk kaki yang penting refleksnya ya. Betul. Saya kira sih banyak lah pasti teman-teman yang menyemangati, saya lihat di video. Ya ini banyak sekali bantuan dari kawan-kawan, ada Pak Triawan Munaf bantuin. Saya sih bersyukur sekali karena saya nggak mesti mikirin istilahnya biaya ini itu. Iya. Rupanya teman-teman yang ngesain itu. Udah, lu tenang aja. Iya. Akhirnya dapat dari waktu itu kalau nggak salah kasih dari Kita Bisa atau apa gitu. Iya, kitabisa.com. Ya, bersyukurlah saya banyak kawan-kawan yang baik sama saya. Orang baik ya, pasti ditolong juga. Kalau keluarga ada berapa putrinya? Saya anak 3, yang paling besar. Mestinya 4 tapi meninggal 1. Yang paling besar perempuan, yang kedua laki, yang ketiga perempuan. Mestinya yang sebelum yang bontotnya ada 1 lagi, tapi meninggal baru umur 10 hari. Iya. Gitu. Ada yang ngikutin jejak sebagai. Nah kalau anak saya yang musisi, paling bungsu, dia nyanyi. Oh. Sama yang paling tua dia sebenarnya nggak di ini, dia anunya ke sinetron gitu. Nah kalau anak yang kedua, anak laki, dia ngikutin jejak saya main drum juga. Cuman nggak terlalu serius dia main drum karena dia nggak pernah bentuk band, nggak pernah. Jadi dia cuma sebagai pemain adisional aja, bangsa
mau Vina Panduwinata, mau ini, atau si Magenta Orkestra, atau Pingkan Mambo, siapa itu, Elo, dia yang suka. Bang Jimmy Manopo kalau dari nama kan asalnya dari Manado, Minahasa ya. Iya. Jadi orang tua yang datang ke Bandung atau gimana? Iya, kan waktu itu orang tua kan tentara. Oh iya. Jadi pindah ke Palembang. Oh, iya. Jakarta dulu terus ke Palembang. Nah, saya lahir di Palembang sama adik saya. Dari Palembang saya pindah ke Bandung. Nah, dari Bandung lah saya lama sampai besar, sampai jadi The Rollies. Iya. Gitu. Oh, jadi waktu di Rollies itu masih di Bandung ya? Enggak. Udah ke Jakarta kan? Udah ke Jakarta karena panggilan di nightclub itu. Iya. Tapi di nightclub. pas Rollies itu kan suruh pindah ke Bandung lagi, saya balik lagi ke Bandung. Gitu. Musisi-musisi sekarang kalau misalnya drummer gitu, siapa yang menjadi favoritnya Bang Jimmy dari Indonesia atau dari luar? Kalau dari luar sih saya David Garibaldi, pemain drumnya Tower of Power. Tapi kalau di Indonesia banyak, saya rasa ada yang saya tahu itu ada salah satu anaknya Jelly Tobing loh, Iqmal. Oh iya. Terus Echa Sumantri, ada lagi. Oh ini generasi baru ya? Iya, yang baru. Iya. Terus ada beberapa lagi lah. Ya cukup bagus-bagus sih saya lihat sekarang pemain drum sekarang tekniknya memang udah. Kalau dulu otodidak atau saya belajar? otodidak sama sekali otodidak, semuanya otodidak. Oh, iya. Gitu, jadi bisa main gitar, bisa main ini. Bahkan saya masih SMP, saya udah punya murid gitar. Murid gitar saya sarjana muda. Oh gitu ya? Jadi tiap pagi dia ngajar les? Enggak les, tapi ngajarin dia, Jim, kamu mau belajar lagu ini dong, ajarin. Nah, gitu. Itu pagi-pagi saya dibangunin sama dia. Oh. Jadi saya ajarin main, akhirnya dia bisa. Warna itu kan masih zaman-zamannya lagu Beatles, Bee Gees, nah itu saya ajarin dia musik chord-chord gitu. Aduh, luar biasa. Ini kebetulan juga di sini ada Bang Jelly Tobing nih. Tadi kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ini juga sesama drummer ya, Bang Jelly ini. Nah, ini baru datang. Ini dia. Biar ini dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Jelly kenal pertama dengan Bang Jimmy kapan ya? Waktu saya di Bandung. Di Bandung. ya? Waktu Superkid tahun Super 75. Kid. 76. Dia kan sudah dengan Rollies ya. Udah Rollies gitu. Makanya waktu dia mau datang ke Bandung tuh, Denny Sabri, Jim, ntar ada saingan lo dari Medan. Bapak ini rupanya.